Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. And Kawabe meets Major General Willoughby, MacArthur's chief of intelligence. Negotiations in Manila that bring the surrender of Japan down to concrete facts. The delegates are empowered by orders from General MacArthur and credentials are menyerah kepada sekutu. Aku harus memberitahu kepada para pemuda. Pada tanggal 14 Agustus 1945, para kaum muda mengadakan rapat di Jakarta. Dalam rapat ini, Sultan Syahrir mengumumkan bahwa dia mendapat informasi tentang menyerahnya Jepang kepada sekutu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara-saudara, saya mempunyai kabar gembira untuk kita semua bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Saya mendengar berita tersebut dari radio luar negeri, maka telah terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Apa itu abad kekosongan? Biar saya perjelas. Jadi sekarang Jepang bukan penguasa lagi di negeri kita, karena telah menyerah kepada sekutu, sedangkan sekutu belum menguasai Indonesia. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana jika kita meminta pendapat kepada Bung Karno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya? Ya, saya setuju dengan hal itu. Karena ini waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Baiklah. Kalau kalian semua setuju, mari kita ke rumah Bung Karno untuk membicarakan hal ini. Mari kita ke rumah Bung Karno. Rapat pun diakhiri dan mereka pergi ke rumah Soekarno dengan maksud memberitahu Soekarno akan keinginan para kaum pemuda ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi Bu, apakah Bung Karno ada di dalam? Kami ingin bertemu dengannya. Oh ada, Bapak ada di dalam. Memang ada keperluan apa ya? Begini Bu, ada ingin kami bicarakan. Oh ya, silakan masuk. Kang Mas, ada pemuda di depan yang ingin bertemu dengan Kang Mas. Iya, baiklah. Saya dengar dari istri saya, ada kalian yang ingin bicarakan. Begini, kami mendapatkan kabar bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Jadi otomatis telah terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Benarkah? Ya, itu benar dan masuk dalam kami di sini untuk meminta segera dilaksanakan kemerdekaan. Secepatnya. Mungkin akan saya usahakan setelah merundingkan dengan anggota PPKI lainnya. Tidak bisa. Kami tidak bisa menunggu terlalu lama lagi. Karena ini waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apa kalian tidak memikirkan bahaya yang akan kita dapat bila kita senekat itu untuk memproklamasikan Indonesia? Jepang pasti akan menyerang kita. Justru itu, saat ini Jepang bukan lagi penguasa Indonesia. Untuk apa kita menyanyiakan kesempatan ini? Nanti saja, setelah kita membicarakan dengan anggota PPKI. Saya tidak berharap Anda ingin melaksanakan rapat PPKI terlebih dahulu, karena saya takutkan Jepang tahu rencana kita untuk memerdekakan Indonesia. Tapi PPKI merupakan satu-satunya cara untuk memerdekakan Indonesia. Tapi kamu tidak ingin merdeka oleh Jepang. Ya sudah, kami akan membicarakan hal ini.
besok kalian datang kembali. Baiklah kalau begitu. Baik, kami permisi dulu. Maaf telah mengganggu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami mendengar suara gaduh dari depan. Apa yang sebenarnya terjadi? Mereka bilang Jepang telah mengalah pada sekutu dan mereka ingin kita segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apa? Bukankah seharusnya kita mengadakan sidang PPKI terlebih dahulu sebelum memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Saya berpikir seperti itu. Tapi mereka memaksa untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bagaimana jika berita itu palsu? Jadi kita akan turuti kemauan mereka atau tidak? Tidak. Baiklah kalau begitu. Dengan berat hati mendengar keputusan tersebut, para pemuda pun meninggalkan kediaman Soekarno. Tetapi mereka tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh itu ke Rengas Dengklok agar terhindari dari desakan pemuda dan pengaruh Jepang di Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi Bu, apa Bung Karno di dalam? Kami ingin bertemu dengannya. Oh, ada Bapak di dalam. Memang ada keperluan apa? Begini Bu, ada yang ingin kami bicarakan. Oh ya, silakan masuk. Ada apa ya? Mengapa tengah malam begini kalian susah-susah datang kemari? Ada hal yang ingin kami bicarakan, Bung. Maaf kan mengganggu istirahat Anda, tapi kami diutus untuk membawa Anda ke kota. Memangnya kemana? Ke Kerawang. Kalau kami tidak mau, Maaf Tuan, ini bukan saatnya untuk berdebat. Ini sangat penting. baiklah. Sebentar, saya akan berpamitan dulu. Bu, Ya, Bu, Bapak pamit dulu. Bapak akan keluar kota. bolehkah saya ikut? Akhir-akhir ini saya merasa akan terjadi sesuatu yang tidak enak tentang Kang Mas. Baiklah. Maaf, apakah sudah selesai? Kita harus cepatnya pergi. Ayo, mari. Keesokan harinya, Ahmad Subarjo mencari Soekarno dan Muhammad Hatta. Tetapi mereka tidak ada di kediamannya. Hilangnya Soekarno dan Muhammad Hatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Ahmad Subarjo pukul 8.00 pagi. Kemana perginya Soekarno dan Hatta? Aku yakin Wikana pasti tahu di mana keberadaan mereka. Setelah itu, dia langsung pergi ke kantornya di Jalan Perapatan Gambir nomor 59. Dan ia melihat ada Wikana dan Sudiro di sana. Wikana, apa kamu tahu Soekarno dan Hatta disembunyikan di mana? Tidak. Lalu, di mana Soekarno dan Hatta sekarang? Saya tidak tahu. Katakanlah kepadaku sekarang, dan aku akan menjamin keselamatan mereka hingga kembali ke Jakarta. Dan aku akan menjamin kemerdekaan kepada kalian besok harinya. Apakah Anda bersumpah untuk itu? Kamu bisa mempercayaiku, nak. Baiklah, kami akan menunjukkan tepatnya di Rengas Dengklok. Hai, nak. Tolong antarkan kami ke Rengas Dengklok. Maaf saya Pak, kalau begitu marilah. Mari. Ahmad Subarjo beserta Wikana dan Sudiro kemudian berangkat menuju Rengas Dengklok. Di sisi lain, para pemuda masih berdiskusi dengan Soekarno dan Hatta di Rengas Dengklok. Nah, jelaskan mengapa saudara sekalian membawa kami ke sini. Maaf kelancaran kami Bung, tapi ini demi keselamatan Anda. Kami ingin membicarakan tentang proklamasi kembali. Bukankah tempoh hari sudah kukatakan pada kalian, masalah
masalah kemerdekaan masih akan dibicarakan dalam sidang PPKI. Memang benar adanya, tapi mengapa harus dimerdekakan oleh Jepang? Mengapa harus menunggu sidang PPKI? Sedangkan PPKI itu dibentuk oleh Jepang. Kami ingin mempromosikan kemerdekaan tanpa campur tangan oleh Jepang. Pendapat itu benar, namun kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Selain itu, kita belum siap dan masih membutuhkan bantuan dari Jepang untuk merdeka. Bagaimana bila perkataan Jepang tentang kemerdekaan bangsa kita hanya janji manis belaka? Apa yang Anda lakukan? Apakah akan selamanya menunggu janji itu? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang juga. Demi rakyat yang sudah bertahun-tahun terbelenggu oleh penjajah di tanah air mereka sendiri. Mereka berhak bebas dan sekarang saatnya. Tenang saudara sekalian, mari kita bicarakan semua dengan kepala dingin. Tidak perlu ada ketegangan. Bung Karno dan Bung Hatta, mari ikut saya. Sudan Chosinggi membawa Soekarno dan Muhammad Hatta menjauh dari perdebatan itu. Kemudian mereka berunding. Saya mengerti perhitungan Anda berdua mengenai masalah proklamasi ini. Apa yang mereka katakan benar adanya dan saya mendukung mereka. Tetapi apakah bisa? Apa ini mungkin dilakukan? Tentu mungkin, Bung. Kami akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Rombongan dari Jakarta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Syukurlah kalian baik-baik saja. Jadi bagaimana keputusannya? Kami setuju kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Lalu, kapan kita akan melaksanakannya? Menurut saya, bagaimana jika besok pasukan para pemuda sudah bersiap di Jakarta? Ya, kita akan melaksanakannya esok pagi. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 23.00 WIB, semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan. Bagaimana kita membicarakan tentang naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita? Kita butuh tempat untuk membahasnya, Bung. Tapi hari sudah malam dan pihak Jepang tak mungkin mengizinkan kita untuk melakukan kegiatan sekarang. Apalagi jika mereka tahu bahwa kita hendak membicarakan rencana proklamasi. Saya punya ide. Kita akan meminjam rumah perwira Jepang, Laksamana Maeda. Baiklah. Rombongan kemudian berangkat ke rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Ada apa, Bu? Maaf mengganggu Anda malam-malam begini. Kami perlu tempat untuk merencanakan kemerdekaan esok harinya. Benarkah itu? Kalau begitu masuk, saya turut gembira mendengar kabar ini. Terima kasih, Pak Perwira. Perumusan teks proklamasi dilakukan di ruang makan Maeda. Pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 4.00 WIB dibacakanlah perumusan naskah proklamasi yang pertama kalinya di depan para hadirin yang berada di rumah Maeda. Pada akhirnya mereka semua setuju Soekarno dan Hatta yang akan menandatangani naskah proklamasi sebagai wakil dari bangsa Indonesia. Tolong ketik proklamasi ini. Baik, Bu. Sayuti Melik pun mengetik teks tersebut. Semua persiapan proklamasi dirampung pada pukul 04.30 WIB. Lalu semua hadirin pulang ke rumah masing-masing dengan perasaan gembira. Kemudian para pemuda menyiapkan segala hal yang dibutuhkan pada saat proklamasi agar rakyat dapat turut menyaksikan momen paling berharga untuk bangsa Indonesia. Pada saat yang sama, Suhut tiba-tiba datang menghampiri Soekarno. Permisi Tuan,
Apakah akan ada proses pengibaran bendera merah putih? Tentu saja harus. Itu merupakan lambang negara kita. Tapi benderanya tidak ada, Tuan. Apa? Baiklah. Akan ku perintahkan Fatmawati untuk menjahit benderanya sekarang. Ibu, Ya Pak, ada apa? bisa minta tolong jahitkan bendera untuk proklamasi besok? Tentu Pak, tapi Ibu tidak punya minyak kayu atau tidak apa-apa. Tentu saja. Buatlah bendera sederhana. Yang penting kita sudah menyediakan. Baiklah. Hari Jumat, pada tanggal 17 Agustus 1945, pukul 10.00 WIB, di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, dilangsungkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sesaat sebelum upacara dimulai, Trimurti, tolong kibarkan bendera ini. Siap Bung, saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkannya. Kalian, jaga baik-baik bendera ini. Kalian diberi kehormatan untuk mengibarkan bendera ini untuk pertama kalinya dalam sejarah. siap Pak, kami tak akan mengecewakan Anda. Pak, semuanya telah siap. Mari kita segerakan membacakan teks proklamasi. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara sekalian, inilah saatnya bagi kita untuk mengobarkan api revolusi kemerdekaan Indonesia. Dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Bendera siap. Pada bendera merah putih, hormat, gerak. Peristiwa proklamasi ini memang hanya berlangsung sebentar. Namun, peristiwa itu telah mengubah segala sendi kehidupan bangsa Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan telah menjadi momentum puncak perjuangan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan tersebut, bukan malah menodainya. Kita harus bisa membalas budi para pejuang tanah air zaman dahulu dengan mempertahankan kemerdekaan ini. Sumpah mati padamu ku jatuh hati, sumpah mati padamu ku jatuh cinta. Namun saya tak sempat berkenalan denganmu dari hati ke hati, lalu bicara cinta berdua. Sampai kini Hari ini minggu ketiga. harapkan agar suatu saat ku berjumpa lagi. Semoga saja aku sempat berkenalan denganmu dari hati ke hati, lalu bicara cinta berdua.
Sumpah mati padamu ku jatuh hati, sumpah mati padamu ku jatuh cinta. Namun sayang ku tak sempat